pembelajaran kita mulai. Kita absen dulu. Asia Hadir. Aida Hadir. Hadir. Cahyadi. Pak sakit mata. Kita akan mulai dengan pembelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemarin kita membahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, wujudnya, bentuk wujud jas yang ada pada benda tersebut. Nah, wujud benda di sini ada 3 bagian. Di antaranya ada yang disebut wujud benda. Apa saja di antaranya? Pertama, padat. Keras. Kemudian apa lagi? Cair. Terus apa lagi? Gas. Ini adalah bentuknya benda namanya. Di antara kita di ruang kelas kita di sini kelas 4, mana yang termasuk ke dalam benda padat? Banyak ya. Di antaranya apa? Meja, terus kursi, terus buku dan segala bentuk yang lainnya. Ini termasuk ke dalam benda padat. Kalau di lingkungan semua kita di sini keseluruhan dari depan ruangan, dari depan sampai belakang, ada semua di sini tercakup, yaitu diantaranya ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Benda gas yang pertama, semua di sini dari depan sampai belakang yang tidak bergerak. Benda cair, mana yang disebut dengan benda cair? Itu yang berupa air. Nah, di sini air banyak ada di tempat kan air ataupun di WC ada 2 masing-masing untuk guru dan untuk siswa. Nah, itu ada di sini di sekitar sekolah kita pun dari ketiga wujud benda ini ada. Kalau gas cakupannya luas. Gas itu apa? Berupa angin, udara, itu termasuk ke dalam benda gas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun benda padat, misalkan di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah itu dari satu benda. Nah, ada perubahannya di sini dari benda padat. Perubahannya di sini ada lagi, ada yang disebut dengan menguap, kemudian meleleh ataupun mencair. Sudah disebutkan di sini tadinya tadi ada bentuk wujud, di sini ada bentuknya, benda, nama ya. Di antara yang ketiga ini ada dalam bentuk satu benda. Dalam bentuk begini. Tadinya padat bisa mencair menjadi gas. Ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat diantaranya apa saja? Coba ciri-cirinya saja. Benda padat bisa berubah enggak? Ya, bisa berubah tempat dan di mana bentuknya bisa berubah enggak? Berarti dengan kesimpulan ciri-ciri benda padat di sini bentuk dan kita lihat seperti di sini ada penghapus. Ini termasuk ke dalam benda padat. Bentuk tidak berubah. Volume yang disebut dengan volume adalah isi. Isinya tetap tidak berubah. Kemudian ciri-ciri kebalikannya
Kebalikannya di sini bentuk dan volume atau dia akan mengalami perubahan ciri-ciri benda cair. Contohnya gimana? Contoh benda cair, ciri-cirinya ini benda padat tidak mengalami perubahan atau perubahan bentuk dan isi. Nah, sedangkan benda cair ciri-cirinya bentuk dan volumenya berubah-ubah. Air, kita lihat dari air. Air kita tuang ke dalam gelas. Air seperempat mau penuh. Jikalau dipindah ke tempat yang lebih kecil, akan gelas air. Ini air. Ini keadaan kosong. Air jika dipindah dari tempat A ke tempat B berubah enggak? Berubah, yang disebut dengan berubah bentuk. Berubah bentuk di sini adalah bentuk airnya tadinya penuh, kurang dari penuh, untuk dipindahkan ke gelas yang B, berarti ini akan penuh, bahkan lebih, akan tumpah, berubah tempat, volume isi berubah, bentuknya berubah, kemudian isinya pun berubah bentuk. Berarti kalau ciri-ciri benda cair itu dia menempati posisi bentuk ruang yang ada. Kalau volume tetap isinya, walaupun dia besar atau kecil isinya tetap sama, tapi perubahan ini menyesuaikan tempat. Tadi kan sudah dikatakan dari pertama gelas A dengan gelas B bentuknya beda, ya, tapi isinya sama. Perubahan pada tempatnya doang. Isi sama isi. Kenapa bisa beda? Karena bentuk tempatnya beda antara besar dan kecil. Tapi kalau biasa ada gelas yang suka ada ukuran tempat-tempat air, ada walaupun dia menggunakan gelas ukuran. Kemudian benda cair, nah permukaan air itu tetap selalu datar. Kenapa? Ya tadi mengikuti ruangan. Walaupun airnya datarnya kayak seperti hujan gitu kan, tetap kalau udah di bawah dia akan datar. Dia dapat meresap ke celah-celah ataupun ke ruang di mana ruangan tersebut kosong. Ketika hujan di sini, air akan mengalir ke tempat yang kosong. Air pertama dari lapangan tempat olahraga, dia akan mengalir ke tempat-tempat yang kosong. Setelah semua terisi, baru dia akan datang, akan sama seperti halnya air-air yang ada di keran untuk mengeluarkan air penampungan. Berarti menempati ruangan yang kosong. Setelah itu bisa dialirkan lewat keran. Kemudian ciri-cirinya bisa melarutkan berbagai zat. Kemudian memiliki berat. Semua benda pasti memiliki berat, baik itu benda padat, benda cair ataupun benda gas. Tapi untuk mengukur keberatan di sini, beban, ada alat-alatnya yang lain. Untuk mengukur berat berat benda cair ada alatnya. Untuk mengukur berat benda padat ada lagi. Gas ada lagi. Contoh dari pertama itu tadi benda cair. Kemudian ciri-ciri benda gas sama, menempati ruangan yang kosong. Contoh, kenapa ditabung? Contohnya tabungan, ada yang besar, ada yang kecil. Yang biasa dipakai di rumah oleh orang tua kalian itu gas berukuran 3 kilo. Nah, itu kalau diangkat berat amat. Yang berat itu adalah tabungnya. Kenapa? Karena berupa dari besi. Isi gas di dalam tabung tersebut hanya 3
kilo. Jadi berat keseluruhan itu di 10 kilo. Gas yang 3 kilogram. Berat keseluruhan maksudnya dari bendanya itu terbagi 3 dengan tabungnya. Jadi gas yang ada di dalam tabung beratnya hanya 3 kilo. Nah, sampai di sini dari padat, cair, gas. Sementara ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Jangan asal kata paham ketika ada pertanyaan kamu diam. Nah, sementara sampai di situ pahami, pelajari. Ya, jauh mana ini kamu mengetahui tentang benda. Benda di sini tadi sudah dikatakan ada bentuk benda dibagi menjadi 3, benda cair dan benda gas. Sekarang Bapak akan menanyakan ya dengan apa tadi sudah dijelaskan. Bapak akan bertanya tadi ketika Bapak menanyakan paham, mengerti, tidak paham. Pertama, coba Abi sebutkan 2 contoh benda padat. Ini dia. Yang benda padat kan tadi sudah dikatakan dan dijelaskan tadi. Yang termasuk benda padat di sini bentuk dan formula. Apa ini? Bahasanya itu terbuat dari apa? Kayu. Satu lagi apa? Ini tembok apa tadinya? Sebelum menjadi tembok apa? Batu. Tadi yang termasuk ke dalam bentuk benda padat tadi diantaranya apa? Sebutkan 2 jenis benda padat. Menyebutkan 2 jenis ya. Tadi dikatakan oleh Habib adalah kayu dengan batu. Itu benda padat. Kemudian Bibi sebutkan 2 jenis yang termasuk ke benda gas. Yang kita isep apa? Yang kita hirup? Oh, darah. Itu benda gas. Apalagi pompa yang apa? Balon yang diisi udara itu akan mengeluarkan gas, ya. Udaranya keluar. Jadi terbentuklah angin dan akan mengembang balon tersebut. Kemudian yaitu tadi gas. Sebutkan 3 jenis yang termasuk ke dalam benda cair. Jenisnya kan yang pertama emang di sini kita identik ngambil benda cair adalah benda cair ya adalah berupa air. Nah, air di sini apa aja tapi sudah dikatakan air itu sendiri ya. Kemudian bahan bakar banyak ada dan solar dan seterusnya. Terus apa lagi? Minyak. Ini yang termasuk ke dalam bentuk cair. Emang yang disebutnya benda cair apa aja kan tadi? Tinggal menyebutkan satu persatunya namanya. Tapi kalau yang disebutkan satu keseluruhan, nah ini berbalik lagi ke sini yang disebut dengan benda cair. Yang termasuk ke dalam benda air ini, nah ini berarti satu jenisnya.
Ya. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri benda padat berbentuk dan volumenya tetap dan menempati ruangan dan memiliki berat. Memang benda semua memiliki berat, tapi ini kalau benda padat sudah jelas mana ringan mana berat, ya pasti semua benda yang namanya benda baik itu padat, cair, gas mempunyai berat. Yang membedakan di antaranya adalah volumenya. Contoh benda padat banyak kan, contohnya dari kayu, pensil, batu, buku, ya. Nah di kalian antara yang kayu bawah itu benda padat banyak. Tadi buku, tas, sepatu, pokoknya yang disebut dengan benda padat itu benda yang tidak bergerak, tidak bisa bergerak, bukan tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Yang ketiga kita lihat dapat diubah dengan cara tertentu. Maksud dengan diubah dengan cara tertentu, bisa dibuat segala macam bentuk, baik itu suatu bentuk hiasan ataupun apa, dari benda padat menjadi suatu benda yang berharga. Contohnya apa? Kita lihat dari kayu dulu. Kayu, ya, tadinya kayu, bentuk kayu gelongan, bisa dibuat kursi, bisa dibuat pintu, ya, segala macam, bisa dibuat meja. Yang lebih bagusnya dibuat jadi ukiran, seni pahat, membuat batu. Ini ciri-ciri benda padat dan benda di sekitar kita bisa kita jadikan contoh. Kemudian cair, tadi sudah dijelaskan yang bentuk cair, ya, benda yang bentuk cair hanya kebalikan beberapa dari itu. Kemudian ciri-cirinya, tadi semuanya sambil bergerak. Di antara bentuk benda tadi sudah dijelaskan, benda padat, benda cair, dan benda gas. Di mana dalam bentuk perubahan ini, nah tadi sudah dikatakan bentuk perubahannya berupa apa saja. Tadi bisa mencair ataupun meleleh, terus menguap, terus apa lagi? Apa? Satu lagi apa? Pertama, dari benda cair, perubahannya dari ketiga benda ini, kan cuma dari benda padat ke sini, ya, benda padat. Nah, di sini semua ada. Tadinya benda padat jadi cair, apa? Batu es. Kebalikannya dari cair ke padat bisa dikatakan nanti es. Nah sedangkan selain es, benda padat apalagi kalau bisa mencair jika dipanaskan. Benda cair, apa benda cair? Benda padat jika dipanaskan akan mencair. Itu dari benda padat ke cair. Air ke gas disebut apa? Dinamakan apa? Air. Air menjadi energi, bisa semua di sini. Bisa merubah bentuk dari air, bisa merubah energi cahaya atau apa, gas juga bisa, ya. Kalau dari air, cara perubahannya bagaimana? Air
bentuk lagi dari gas, dari air menjadi gelembung udara. Kalau pagi kita sering tahu kan apa? Ada ini apa? Mengembun. Kalau air masak tuh ya, cair ke gas, air mendidih, dia akan mengeluarkan uap berupa asap. Asap itu menempel, bentuk asap berbentuk butiran air dengan apa? Mengembun dari gas menjadi cair bisa ya. Kemudian apalagi menyublin. Nah, menyublin itu pemerokosan. Kalau kayak itu menyublin itu seperti apa? Kalau buat pewangi yang bentuknya keras atau padat ya, apa? Kalau bahasa kita cari kamper itu menyuplin, ditaruh lama kelamaan dia akan mengecil. Nah, pertama terjadi penguapan itu yang disebut dengan menyuplin. Nah, itu adalah ketiga dalam bentuk benda padat cair ya, di mana ada perubahan sesuai dengan pertama tempat dan ruang ya, dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, kemudian dari cair menguap ataupun menurun dan satu ya beli nomor satu menurutmu ketika batu kayu menurutmu ketika batu kayu kelereng apakah bentuknya berubah? Tanda tanya. Apakah bentuknya berubah? Menurutmu ketika batu kayu kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Tanda tanya. Nomor dua, lereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Tanda tanya. Nomor dua, dalam botol, apakah bentuknya berubah? Nomor dua, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Nomor apa Pak tadi? Dua. Langit.
Bentuknya yang tetap. Nomor 3. Menurutmu, koma, apakah udara menepati ruang? Apakah udara menepati ruang? Nomor 3 ada. Apakah udara menempati ruang? Tanda tanya. Apa buktinya? Tanda tanya. Nah, perhatikan. Perhatikan. Sambil dan kita ambil kesimpulan dari pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya, perhatikan. Jadi perhatikan ini. Ya, perhatikan. Dari kesimpulan pembelajaran ini kita akan lebih mudah dan memahami tentang perubahan wujud benda dari berbagai bentuk benda. Tadi kan sudah dikatakan bentuk benda ada padat, cair, dan gas. Ketika kita akan mencoba, misalkan ada pertanyaan, benda apakah ini termasuk ke dalam benda apa? Nah, kalian harus mencoba. Maksud di sini mencoba biar dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa ragu ketika ditanya oleh seseorang bahwa benarkah benda ini cair dalam perubahannya sesuai. Nah, dalam hal ini kalian bisa menyimpulkan perubahan tentang wujud benda. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan yang kurang dipahami ketika dari sub pembahasan pertama perubahan wujud benda dengan benda yang ada di sekitar kita? Nah, selain itu, ketika kita sedang mempelajari tentang beberapa benda, kita pun harus tahu bahwa benda tersebut semua asalnya dari Maha Pencipta, bukan semata-mata benda itu langsung ada. Walaupun benda padat, benda cair, benda gas, emang bentuk pengolahannya kita sebagai manusia mau dibentuk apa benda tersebut. Pada sebuah pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita bahas kembali tentang perubahan wujud benda.